Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gimana? Pak? Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya itu NIPA dan Jernang atau Rotan. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Didi Armadi dengan NIM D1C123009. Baik, selanjutnya ada daftar isi, pendahuluan dan taks taksonomi mengenal Jernang dan NIPA. Kemudian ada morfologi buah dan komposisi, itu struktur buah dan kandungan kimia. Kemudian ada panen dan pasca panen, itu metode pemanenan yang tepat. Kemudian potensi dan produk dan teknologi, itu pengembangan produk turunan. Selanjutnya itu ada botani dan potensi penyebaran. Kita mulai dari Jernang. Jernang ini sebenarnya jenis rotan resin penghasil resin merah yang sering disebut yang sering disebut Dragon Bolt. Resin ini punya nilai jual tinggi karena banyak dipakai di industri obat, kosmetik, dan pewarna alami. Secara taksonomi, Jernang termasuk famili Araceae atau Palmae. Genusnya Daemonorph. Penyebarannya banyak di Asia Tenggara, terutama di hutan Sumatera dan Kalimantan. Masalahnya, jernang ini dieksploitasi besar-besaran, jadi perlu strategi budaya yang berkelanjutan supaya nggak habis di alam. Kalau Nipa ini beda dari set, kalau Nipa ini beda dari Kalau Nipa ini beda, dia satu-satunya jenis palem yang bisa hidup di daerah mangrove atau estuary. Jadi habitatnya itu di pesisir. Jadi habitatnya itu di pesisir di air payau atau berlumpur. Akar nipah punya fungsi penting yaitu mencegah erosi dan jadi tempat hidup biota laut. Jadi selain punya nilai ekonomi tanaman ini juga menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Dari sini bisa lihat bahwa nipah punya potensi ganda yaitu ekologis dan ekonomis. Selanjutnya itu ada morfologi buah bagian dan komposisi. Kalau kita lihat dari morfologi buahnya, jernang menghasilkan resin merah yang menempel di sisik buah. Resin ini kaya senyawa flavonoid seperti dan dracorubin yang punya efek anti inflamasi dan antibakteri. Sedangkan pada nipah, bagian yang banyak dimanfaatkan itu niranya, yaitu cairan manis dari tangkai bunga. Nira ini mengandung sukrosa, glukosa, dan fruktosa yang bisa dijadikan bahan baku gula bioetanol. Jadi, jernang lebih fokus di resin, sementara nipah dimanfaatkan secara menyeluruh, mulai dari daun, buah, sampai niranya. Kemudian itu potensi produk turunan Jernang dan Nipah. Untuk potensi produk turunan, Jernang dan Nipah ini sangat beragam. Dari Jernang, resin merahnya dipakai untuk obat tradisional, salep luka, dan bahan kosmetik anti-aging. Bahkan juga sebagai pewarna alami untuk kayu dan tekstil. Sedangkan dari Nipah nira bisa diolah jadi bioetanol sebagai sumber energi terbarukan. Dan juga gula nipah yang indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan gula tebu, jadi cocok untuk produk pangan sehat. Intinya, dua tanaman ini sama-sama punya nilai ekonomi tinggi kalau diolah dengan teknologi yang tepat. Kemudian itu ada panen dan pasca panen jernang. Proses panen jernang harus hati-hati biar kualitas resin tetap bagus. Buah jernang dipanen waktu sedang matang fisiologis, ditandai dengan perubahan warna sisik. Resin yang mempunyai menempel di sisik buah nanti dipisahkan dengan cara digosok atau dikocok. Setelah itu resin mentah dibersihkan, dikeringkan untuk menurunkan kadar air, lalu dikemas dalam bentuk bubuk atau bongkahan. Ini penting supaya produk tahan lama dan kualitasnya stabil. Jadi pas ini berpengaruh langsung pada mutu dan harga jual jernang. Kemudian itu panen dan pasca panen nipah. Kalau nipah borosnya fokus ke penyadapan nira, biasanya tangkai bung, tangkai bunga betina yang sudah matang diikat dan dipukul-pukul ringan selama 3 sampai 5 minggu supaya aliran niranya lancar. Nira yang keluar harus segera diolah biar nggak cepat fermentasi.
Bisa dibuat gula nipah lewat pemanasan dan kristalisasi atau diolah jadi bioetanol lewat fermentasi. Selain itu, buah atau bijinya juga bisa diolah menjadi manisan atau kolang-kaling nipah jadi semua bagian tanamannya bisa dimanfaatkan. Hanya itu ada teknologi proses dan produksi. Nah, untuk meningkatkan nilai tambah dibutuhkan penerapan teknologi proses yang modern. Misalnya untuk jernang bisa pakai metode ekstraksi seperti maserasi dan maserasi atau soklet supaya resin yang dihasilkan lebih murni. Untuk nipah, teknologi fermentasi pakai ragi tertentu bisa mengubah gula jadi alkohol dengan efisien menghasilkan bioetanol berkualitas. Selain itu, proses kristalasi gula bisa dilakukan dengan sistem vakum bertekanan rendah supaya warna dan rasa gulanya lebih bagus tanpa merusak nutrisi. Inovasinya Intinya inovasi teknologi sangat penting biar komoditas ini punya daya saing di pasar. Baiklah, sekian presentasi dari saya.